kita punya Nabi dalam satu untaian kalimat yang sangat berharga dalam satu sabdanya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun. Di dalam kitab ya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi? Segeralah engkau wahai umatku, cepat-cepat, buru-buru, segera untuk beramal soleh. Saya mau nanya, itu ungkapan Nabi, sabda Nabi, maaf, bagus gak? Sayang gak? Sayang. Pemimpin yang sayang selalu ngingetin umatnya, wahai umatku, buru-buru ente beramal soleh. Mumpung ente sehat, jangan lupa ngaji, terkecuali sakit. Ya sakitnya ya sakit lah. Loh kenapa kita harus berbuat baik? Nabi yang kasih tahu, fasatakunu fitanun, esok hari, nanti kata Nabi, maqul fi'lul mudhari, nanti besok kata Nabi akan muncul berbagai macam fitnah. Bukan fitnatun, fitanun. Ya, di antaranya kita bahas murtad, ya murtad. Makanya Nabi dikatakan di situ, nanti akan kau lihat wahai umatku, yusbi rajulan mu'min, pagi-pagi dia beriman kepada Allah, wa yumsi kafiron, sore jadi orang kafir. Jadi pagi-pagi beriman, amantu billah, karena kondisi ekonomi, karena yang lain, sore jadi orang kafir, dia gadaikan akidahnya. Saya mau nanya, model begitu ada enggak? Ada enggak? Ada. Nah, timbul pertanyaan lagi, kenapa dia gadaikan akidah? Jadi kalau kita ingin tahu, nih kenapa lu jual akidah lu? Kenapa lu jual Islam lu? Kita juga harus tahu, faktornya banyak. Jadi kalau orang keluar daripada Islam, pasti ada faktornya, penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah sudah imannya keropos, ekonominya keropos. Kalau iman udah keropos, lemah akidahnya, kemudian ekonomi lemah, datang Dajjal bawa Indomie, bawa beras, bawa pulus, nawarin sama kita nih, nawarin sama kita nih, terima jangan, nanya dulu ini untuk siapa, kan gitu. Kalau kita punya ilmu, lu ngasih gua bakal apa? Akhirnya enggak, ya anak sih bantu doang. Bantunya tujuannya apa? Kalau orang yang punya ilmu nanya dulu, develop dulu, nggak sembarangan nerima. Tapi kalau mereka sudah awam, jauh daripada majelis taklim, deket majelis taklim juga kagak ngaji, udah ekonominya berantakan, akhirnya yang penting kenyang. Betul enggak? Betul enggak? Ternyata apa, dia nggak tahu. Lama-lama tahu. Pertama, pendekatan. Hati-hati nih, makanya di kampung-kampung yang punya tanah luas, dia beli tanam ya mungkin 10-30 hektar, yang punya tanah hati-hati, dia kadang-kadang pakai nama orang lain. Setelah dibeli itu tanah, nggak langsung dibuat tempat ibadah mereka, enggak. Pertama bagaimana menarik jamaah, menarik masyarakat, dikerjakan di tempat itu tanpa ada macam-macam, lu garap tanah gua, tanpa bahasa kita untuk kerjasama nggak ada. Yang penting lu kaya, lu bisa hidup. Pertama. Nanti lama-lama apa? Masyarakat udah kompak, udah kerja di sawahnya, di kebunnya, diolah sama masyarakat, nggak dipenta apa-apa. Lama-lama nanti ada keluarga yang keluarganya yang sakit, dibantu sama dia tanpa bayar. Setelah itu lama-lama bikin taman pendidikan playgroup.
nggak langsung bikin tempat gedung akidah dia, gedung ibadah dia, enggak. Pertama-tama begitu dulu. Masyarakat udah dibantu dalam ekonominya, kemudian dia kerja juga tanpa dipinta hasilnya, kemudian anaknya diobati, lama-lama pertama dia buat tempat ibadah perlahan-lahan. Saya mau nanya, ngomong gini udah terbukti belum? Udah belum? Maaf saya bicara begini karena saya udah pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan negara model dia. Anak kita yang tadinya bismillah beda. Jadi ini bukan kita, ya maaf, bicara tanpa data, tanpa fakta. Ada, makanya kenapa kita taklim, kenapa kita belajar, kenapa anak kita belajar, minim untuk membentengi anak kita daripada dajjal-dajjal akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan tadi, badiru bil a'malis sholih fasatakunu fitanun kaqita'il lail al-mudlib yuswi rajulan mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi dia beriman kepada Allah, cari ikhtiar, cari doi, cari segala macam, nggak dapati, ada yang nolong, tapi dia ganti KTP-nya dari muslim menjadi musingin. Saya mau nanya sekali lagi nih, ini kalau udah terjadi begitu, apa tindakan kita? Jujur, tindakan kita sebenarnya sudah dilakukan oleh FPI. Kita bukan maaf dalam arti membela FPI, bukan. Saya juga itu yang ngomong orang FPI, betul. Tapi kenyataannya yang bicara bukan FPI. Sekarang yang baru nih, yang baru nih, di Sukabumi terjadi apa? Banjir bandang kan? Maaf, kita bukan berlebihan. Yang terjun untuk kerja bakti, membersihkan, saya mau nanya, ada enggak dari ormas yang lain? Ini kita bukan berlebihan. Setiap ada musibah, insya Allah dari mulai tsunami Aceh sampai sekarang, insya Allah, dan kita doakan, dan doakan kita punya guru, termasuk Lasar yang ikut capek untuk selalu terjun membantu umat baginda kita Nabi Muhammad. Walaupun ya, itu kita akui tenaga, pikiran, walaupun harta ada. Kenapa? Ya kan kita tahu kita mencari dana untuk umat, dananya dari kembalikan kepada Nah ini apa? Ini namanya perbuatan ini minim untuk membentengi umat Islam. Kita akui kelemahan-kelemahan, jangan kita menganggap lebih kalau kita lemah-lemah. Nah kelemahan itu kita rubah. Bagaimana caranya? Besok bukan sekedar dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal. Dakwah bil lisan kan ngomong. Kalau dakwah bil hal kan bantuan. Salah satu FPI sudah ada bantuan walaupun sementara tenaga, termasuk bantuan yang terlihat bagaimana umat Islam diajak oleh sekelompok, bukan sekelompok lagi, untuk pengurus dari FPI maupun di luar FPI untuk berbagi, membahagian saudara kita yang dalam kesusahan, diantaranya bagaimana derita orang-orang Palestina. Itu pun dakwah, artinya agar umat Islam yang berada di sana tidak menjadi orang yang murtad. Kita kembali di sini. Saat penyebabnya apa sih dia? Ini penyebab dulu. Penyebab jadi orang murtad, satu, harta. Kedua, wanita. Yang ketiga, tahta. Nggak sedikit saudara kita biasanya, maaf, dari pihak perempuan. Pihak perempuan didatangi oleh pihak laki-laki yang berbeda akidah. Terkadang orang tuanya, orang tua yang laki-laki nih, dia jeli, lu kenalan siapa? Dari mana lu kenal? Kemudian dia punya agamanya apa? Saya mau nanya, orang tua laki-laki nanya begitu bagus gak? Harus, karena kita besok kalau rumah tangga, saudara, setelah kita rumah tangga punya anak, kalau kita tidak peduli anak, semacam dayus dalam rumah tangga, tidak peduli
mengetahui bagaimana anaknya sendiri. Wajar orang tua tanya. Kalau mungkin orang tuanya segan, tanya anak kita, lo punya kenalan dari mana? Kemudian ya agamanya apa? Itu dulu dah. Kalau kita kadang-kadang nanya kerjanya di mana, jarang nanyain agamanya. Ini penyakit saudara. Bukan berarti nggak boleh kita tanya dia kerjanya apa, bukan, minim agamanya. Kenapa? Tuh anak nanya lagi sama kita, ayah nanya tadi masalah agama, emang kenapa sih ayah? Ya enggak, gua ngelihat lo punya kenalan tadi datang asar, maghrib gua lihat nggak sholat, sampai ngobrol jam 8:30, 9 juga nggak sholat isya. Gua pengen nanya, tuh anak begitu digituin marah nggak? Ini anak sekarang nih, tapi nggak semua. Anak sekarang bilang, ayah nggak usah usil sih, ini kan pilihan masing-masing. Ini bukan zamannya zaman, zaman apa? Ini bukan zaman kolot, zaman modern. Ayah nggak usah ngatur-ngatur saya, mau dapetin siapa kayak laki gua. Tuh anak sekarang model begitu saudara. Makanya saya kata-kata tidak sedikit anak perempuan kita yang keluar daripada agama, pada orang tuanya peduli, terkadang ibunya belain anaknya. Bapaknya nggak ngebelain, ibunya ngebelain. Bahkan kata ibunya, ayah udahlah, jangan suka nanya-nanya masing-masing, yang penting anak kita kan dilamar. Yang penting gua lihat kan yang ngelamar, yang datang tuh, waduh bawa mobil lagi ayah. Kan lumayan kalau kita kawin sama anak kita, kan kita punya mobil. Saya mau nanya, model begitu ada nggak? Ada nggak? Ada, namanya mata duitan. Loh kenapa saya bahas ini? Ini masalah begini, ya saya tahu persoalan bagaimana ada murid saya, kemudian ada jamaah yang bertanya, saudara dan lain-lain. Makanya kebenar kita bahas ini, apa yang menyebabkan mereka murtad? Satu, memang yang menyebabkan murtad satu adalah ekonomi. Yang kedua wanita, yang ketiga tahta. Kita lagi nganggur nih, punya kelebihan, punya ilmu dah, lamar kantor, nyari kerja udah susah banget tuh, diterima di kantor, udah gitu ditawarin, ente ada terima, ente punya kelebihan, cuman insya Allah, maka insya Allah lagi ngomongnya insya Allah, gua jadiin manajer, udah tapi lo nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat dulu tuh, nggak langsung suruh pindah. Pokoknya lo di sini jangan sholat aja. Saya mau nanya, tuh kita diterima manajer pada musola dekat, nggak jauh. Kata manajernya, lo nggak usah sholat. Saya mau nanya, kita lagi nganggur, diterima, jabatannya tinggi. Saya mau nanya, mikir atau diterima? Mikir atau diterima? Mikir. Ya karena mikir mereka sudah ada didikan agama, imannya kokoh, kuat, didikan agama, dia nggak mau gadaikan, nggak sholat. Tapi kalau mereka jauh dari agama, jauh daripada Allah, yakin yang penting gua diterima, urusan sholat urusan belakangan. Betul nggak? Nah setelah mereka nggak sholat, hati-hati, ini pengalaman saya punya murid kerja di satu tempat gara-gara sholat diomel bosnya. Karena saya punya murid tuh ribut, ngapain gua kerja di sini? Kalau gua nggak boleh sholat, emang kerjaan nggak ada? Allah kasih rezeki di mana-mana, berhenti keluar karena sudah ada didikan agama. Kalau tidak ada didikan agama, yang penting kerja. Saya bertanya, kalau orang begitu bahaya nggak? Pertama nggak boleh sholat, itu strategi dia. Saya tahu. Gak boleh sholat dulu, lama-lama gak sholat ke. Kalau udah gak sholat dekat jauh dengan Allah, lama-lama kan pendangkalan akidah. Lama-lama lu gak usah pusing. Ngapain sih lu sholat-sholat cuman 1 hari 5 kali berat, nanti ekonomi lu begini, ntar gak ganggu bisnis. Anggur ikut gua. Kenapa? Sholatnya cuman seminggu sekali. Hati-hati. Makanya hati-hatinya kita dengan belajar minim tahu. Inilah hikmahnya kita ngaji. Kenapa? Dengan ngaji kita paham, baik itu urusan sholat, urusan wudhu, urusan yang tadi kita bahas dengan guru kita, ya tayamum dan lain, karena ngaji. Nah di sini penyebabnya tadi. Yang ketiga, udah, wanita udah, tahta udah, apalagi tuh, harta
Ini disebut keluar dari Islam, namanya murtad fi'li. Makanya di sini ada kalimat, bagaimana kalau mereka sudah murtad? Ini fi'li ini. Yajibu ala man waqa'a min harrida al-aud faron ilal Islam bil nutfi bi syahadatain. Kalau mereka sudah murtad, kasih tahu temennya, ini teman lagi murtad, kita jangan diam aja. Kita deketin dia, kita ngobrol. Takut-takut dia nggak paham. Nah kalau paham, emang murtad, buru-buru. Kita maaf tuntun, dia suruh baca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Jadi bukan hanya nikah aja. Orang yang murtad pertama syahadat lagi, saudara, nggak usah disunat lagi. Suruh buru-buru itu namanya murtad qauli. Nah yang sekarang ini, yang sekarang di samping qauli ada yang disebut murtad fi'li, ada yang disebut murtad qauli. Ini jangan dianggap remeh. Terus ini terusin enggak? Enggak, guru kalau bilang lanjut lain urusannya. Tadi kita bicara apa? Itu namanya murtad fi'li, perbuatan. Ini yang kita nggak tahu, makanya pentingnya kita ngaji nih, pentingnya kita ngaji. Orang menyangka tidak murtad, padahal itu murtad. Apa? Murtad qauli. Ini dalam kitab Sulab Taufik ada murtad qauli, murtad ucapan. Dia murtad walaupun dia pakai peci, dia murtad walaupun dia pakai sorban. Disebut murtad qauli, ucapan. Ini orang banyak gak paham. Kenapa gak paham? Ya karena mereka gak mau hidup di majlis taklim. Saya mau nanya, majlis taklim dengan majlis dzikir banyakan mana? Jawab yang jujur. Hah? Majlis taklim sama majlis zikir banyakan mana? Majlis taklim dengan majlis sholawat banyakan mana? Kita bukan anti sholawat, hati-hati, nggak boleh. Bukan kita anti zikir, baik mereka Thariqah Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Qadariyah. Dia baca manaqib silakan, bagus. Tapi jangan lupakan taklim supaya jamaahnya ngerti sholat, jamaahnya akidah, supaya mereka tidak disesatkan. Sekarang kan banyak. Akhirnya mengkultuskan gurunya dan berlebihan. Contoh nih, murtad ucapan nih ya. Ada yang adzan tadi subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh jam 4:10. Lagi enak apa? Hah? Lagi enak apa? Tidur kan? Brengsek tuh yang adzan. Bininya bilang, ayah udah adzan. Ngapain sih lu ngebilangin gua ayah dah? Ngapain gua sholat? Gua sholat juga nggak bakal jadi kaya. Yang ngomong gitu ada nggak? Ada nggak? Itu disebut murtad qauli. Sekarang bukan itu aja ngoceh sendirian. Sekarang ada satu masjid yang dirusak masjidnya oleh diskotik. Ada nggak? Emang belum dengar? Kayaknya guru kita udah tahu. Dapat saya dari guru. Kalau nggak salah tempat kafe Paradis ya. Kerasa terganggu. Ya kalau masa adzan terasa terganggu, dia tempat-tempat maksiat, ya masjidkan untuk ngasih tahu informasi kepada masyarakat untuk Tapi adzan mereka kan nggak tiap ada 5 menit, 10 menit adzan lagi, 10 menit adzan lagi, gitu nggak? Ya kalau musik lain, kalau musik berhenti nyanyi lagi, musik berhenti nyanyi lagi. Kalau adzan kan kagak. Orang yang mengucapkan tatkala suara adzan panggil Allah,
dia katakan macam-macam, ganggu, kemudian maaf yang kayak tadi, ngapain gua sholat nggak kayak, itu sudah murtad kauli saudara. Nah, sekarang permasalahannya kalau udah murtad begitu, di sini ada kalimat tuh, ingetin kawan kita, teman kita, istighfar dan syahadat, ashadu alla ilaha wa ashadu anna muhammadur rasul. Maaf, gugur itu tadi, murtad kembali dengan syahadat, berarti sudah Islam. Kalau murtadnya kauli. Bagaimana kalau murtadnya fi'li? Mana murtad fi'li? Contoh, ini perempuan nikah dengan non muslim selama 3 tahun, dia jadi kafir. Setelah kafir suaminya mati ketabrak, 3 tahun dia jadi orang kemudian tuh perempuan ngomong sama tetangganya, laki gua mati, kenapa tabrakan, kalau gua Islam lagi boleh enggak, kan gitu, nanya sama tetangga temennya. Tolong kalau kita nggak paham tentang ilmu jangan jawab. Ini kadang-kadang sekarang so tahu sih, nggak tahu so tahu, gurunya siapa, Syekh Google. Ya kalau kita nggak tahu persoalan ilmu jangan tanya, jangan kita jawab. Makanya Allah nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah yang bilang, Syekh Nawawi At-Al-Bantani dalam tafsir Munir mengatakan, bertanyalah engkau kepada ahli ilmu. Urusan tadi nanya sama teman, nanya sih boleh, tapi kalau kita jangan so tahu. Sepengetahuan anak nggak ngerti lah, ngeri, takut. Lo tanya aja sama ya, Habib Muhammad dua, tanya deh, kan gitu, tanya sama orang yang jangan dia jawab. Sebab ada yang jawab begini, nggak bisa lo kalau udah orang murtad lo kembali kepada Islam, syaratnya harus dipendam dulu, tinggal kepala. Ada yang begitu, jadi dia mau Islam lagi dipendam dulu, jadi cuma kepala doang begini nih. Ya kalau saya mau nanya, kalau begitu disiksa nggak? Jangan. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Dia kalau dia nggak tahu, jangan sok. Tanya sama Ustadz, tanya. Nah, Ustadz yang mana? Ya Ustadz yang memiliki ilmu. Dia sudah belajar ilmu agama, dia sudah tahu, baru ada keterangannya, kitabnya atau hadisnya. Tanya. Tatkala mereka murtad 3 tahun, ini 2 pendapat. Pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i 3 tahun, betik. Selama 3 tahun kamu harus qada sholat. Selama murtad tuh 3 tahun. Saya bilangnya qada sholat 3 tahun berat atau enteng? Berat kan? Jangankan 3 tahun, orang 3 hari aja lupa melulu. Saya mau nanya, ente punya qadaan sholat gak? Jawab yang jujur. Ente punya utang sholat gak? Punya, udah dibayar? Bayar, mumpung hujan nih, ngeri banjir kayak si colok lagi repot kan, tengah sholat lagi. Jadi apa? Kodoin, bayar. Kalau ini berat. Yang kedua puasa. Puasa berapa? 3 bulan. Kan 3 Ramadan 3 tahun. Yang kemudian zakat. Kalau zakat sih enteng lah. Ya, zakat mah enteng ya. Cuman berapa? 15.000 ya? 20.000. Anggap aja 30.000 lah. Ya. Anggap 50.000 enteng, 3 tahun 3 kali baru 150.000. Kenapa? Inilah pembalasan, warning untuk orang-orang yang murtad. Makanya di sini dalam kitab ini buru-buru syahadat. Yang kedua, ya, bukan aja syahadat saja, perbuatan-perbuatan dia harus perbuatan jadi orang yang baik, tidak lagi melakukan perbuatan yang mendekatkan kemurtadan. Wa yajibu alai an nadam ala ma sadara minhu. Yang kedua, dia nyesel, nangis. Nangis ya, pokoknya nangis akan perbuatan mereka jadi orang murtad. Dia sesali perbuatannya, bukan sekedar kembali kepada Islam tanpa menyesali perbuatan. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya dosanya banyak, kalau saya begitu kira-kira diterima tobatnya enggak sama Allah? Diterima. Siapa bilang jangankan begitu, siapapun orang yang merasa banyak dosa, selama mau istighfar, ya taubatan nasuha, Allah akan memaafkannya.